Jocelyn T. Lestari merupakan mualaf yang sebelumnya merupakan seorang ateis. Jocelyn telah 7 kali dibaptis. Ini mualaf, tapi sebelumnya 7 kali dibaptis, jadi Kristen ya. Yang dulunya seorang pemusik di gereja, yang menurutnya agama terdahulunya tidak masuk logika. Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan siapapun yang menonton video saya ini, kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan salam cinta damai. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya akan membagikan sebuah kesaksian ya dari seorang mualaf, ya, di mana dulunya dia adalah seorang ateis, bahkan pernah menjadi seorang Kristen, tetapi pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang muslimah. Di dalam kesaksiannya teman-temannya sepertinya tidak sinkron begitu ya, karena apa yang dia ucapkan tidak seperti apa realitanya di lapangan begitu loh teman-temannya. Maka sebab itu langsung aja kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian dari seorang mualaf ini. Dan ini dia videonya. Ngobrol, karena menurutku ini suatu hal yang menarik. Kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. As a Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Exactly. Sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi wanita secara logically-nya, tidak menguntung. Patriarki. Yeah. Dan pokoknya sebagai wanita itu benar-benar ya nggak setara dan sedikit dirugikan lah ngomongnya. Benar ya, tapi seperti itu ya? Iya, memang ada pandangan seperti itu. Kenapa? Betul. Padahal kamu bisa milih loh. Kalau yang lain mungkin lahir secara Islam kan nggak bisa memilih nih. Tapi yang kamu kan sempat di Kristen. Betul. Di Kristen tuh kita dianggap benar-benar setara. Kurang lebih setara ya? Equal lah. Equal ya? Apalagi kalau di ateis. Itu nggak ada batas lagi. Nggak ada batas. Limitless itu. Terus gue sama, kita sama-sama napas, sama-sama makan. Iya, benar ya kan? Banget. Tapi kalau di agama Islam tidak seperti itu. Karena, again, itu kembali sebenarnya karena sifatnya saya, khususnya saya pelihara. Kayak, again, kalau the religion I born in, kan belum tentu saya perlu pegang sampai saya meninggal dong. And then now, I make a choice. Aku pilih Islam. Karena saya sadar diri sebenarnya. When I become atheist, itu kan pas saya masih megang Kristen, saya megang ateis nih. Saya nggak mau nih. Saya istilahnya saking saya sok tahu atau saking saya pingin superiornya ya, saya pingin menyatukan dua barang supaya complete. Karena what I didn't get in Christian, I get it atheist. Jadi aku jalanin bareng-bareng. Saat aku pindah ke Muslim, aku pilih menjadi seorang Muslim, dan aku pindah ke Islam adalah karena itu yang bisa mengontrol diri aku. Jadi aku tidak menganggap diri aku itu segala-galanya. From the rules, because people like me itu butuh rules. Tanpa rules, nggak ada batas di dunia ini bagi saya. Jadi kenapa harus dibutuhkan patriarki itu? Karena there is women like me. Kalau misalnya kami dibiarkan sendiri, dunia hancur bener, hancur. Gitu loh. Jadi sometimes ada tujuan sebuah agama. Kenapa sih agama bisa dikontrol? Kenapa kita dikontrol oleh patriarki? Karena sebenarnya perempuan juga, we are best to be advisors. When we become advisors, hal-hal kayak saya nih, kalau saya jadi pemimpin, saya jadi leader, karena I also have my superiority, dan saya selalu melihat I can think better than you, I can make better than you kan. One day, who can coach me gitu loh? Because I always feel better. Satu hari sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Walaupun kita sepinter-pinternya, tapi kalau kita nggak mau nunduk, kita pasti jatuh. And I believe that will happen. Jadi sebelum itu terjadi pada saya nih, saya udah ngerti nih, diri saya nih kuat banget, keras banget. Kadang aku juga gak ngerti ya. Aku bahkan mau nasihati diri aku nih, lu jangan ambil keputusan begini. Tapi saking kerasnya pendirian saya, dan dibaskan dengan logik yang jelas, dan faktanya begini nih mendukung nih. Bahkan hati nurani saya udah gak bisa melawan keinginan saya. Jadi our heart udah nggak bisa ngelawan nggak bisa ngelawan keputusannya. Agak aneh pernyataan kamu dengan apa yang terjadi. Karena biasanya orang yang tidak bisa ditahan, orang yang dominan, orang yang meledak-meledak, orang yang logik banget gitu ya, pasti nggak pengen dikontrol. Dan ketika mereka tidak pengen dikontrol, mereka pasti akan pindah ke sebelah nih, atau ke ateis nih kayak gitu. Karena di sini Anda sangat dikontrol loh. Anda sangat dikontrol. Pemikiran Anda, ya kebetulan Jocelyn di sini pakai hijab kayak gitu ya. Betul sekali. Dari hijab saya udah kontrol ya. It's the shape of control. Begitu juga dengan patuh kepada suami, betul menunduk sekali. kepada suami, tidak boleh, ada banyak
Nah, itu dia teman-temannya tadi kesaksian yang disampaikan oleh saudara kita yang mualaf ini. Dan itu memang haknya dia untuk lebih memilih atau menjatuhkan pilihannya menjadi seorang muslimah. Hanya saja tentunya yang kita rindukan kalau misalnya kita menjadi seorang Kristen atau Muslim atau Hindu, Konghucu dan sebagainya adalah bagaimana agar ketika ajaran di agama kita itu kita terima, kita dengarkan, maka seharusnya itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau justru ajaran agama kita itu bertolak belakang dengan realita kita di lapangan, dengan apa yang menjadi perbuatan, perkataan, dan pikiran kita, maka ya semuanya menjadi sia-sia teman-teman. Artinya bahwa apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana pandangan dari seorang saudara kita, Elia Mayron, dan berikut videonya. Saya mau menanggapi narasi mbaknya yang ngomong bahwa alasan beliau berpindah dari keyakinan sebelumnya kepada keyakinan sekarang itu adalah agar beliau bisa lebih terkontrol dengan aturan-aturan yang ada. Jadi beliau membutuhkan religion atau agama yang bisa mengontrol dia dengan aturan-aturan tertentu karena beliau merasa bahwa dia adalah orang yang sulit dikontrol dan lain sebagainya. Dan bagi saya itu sah-sah saja ya, karena itu pendapat beliau dan beliau juga yang menjalani. Tapi ada beberapa yang perlu saya highlight dari ucapan itu. Yang pertama, ucapan dan perkataan Anda sama sekali tidak sinkron dengan buah hidup, tingkah laku dan sikap Anda sendiri. Saling bertentangan dan sangat kontradiksi. Ya, alih-alih menjadi teratur, ya, terpagari dengan baik dengan convertnya Anda seperti yang Anda harapkan, malah Anda semakin liar. Di dalam iman Anda sekarang, ada suatu frasa yang sangat terkenal, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang artinya, oke, biarkan orang beriman dengan apapun pilihan iman mereka. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda sibuk pergi podcast sana, podcast sini, bahas-bahas iman Kristen, bahas-bahas Alkitab, manuskrip, bahkan bahas Paulus dan bahas para rasul, seakan-akan membuat kesannya bahwa Anda paling mengerti mengenai iman kekristenan. Padahal Anda sama sekali tidak mengerti apapun tentang iman kekristenan. Buktinya apa? Hal-hal mendasar saja Anda tidak mengerti. Ketika Anda mengatakan Paulus adalah nabi, ketika Anda mengatakan Anda dibaptis berapa kali lah, dan banyak hal sebagainya. Nah, jadi perkataan Anda ketika berkata, saya convert kepada yang sekarang saya lebih tenang. Tidak, Anda semakin liar. Jika Anda berbicara tentang iman kekristenan yang tidak lain adalah iman Anda sebelumnya, sebelum Anda convert kepada iman yang sekarang, dengan literatur yang sah, dengan data-data yang valid, dengan data-data yang akurat, ya nggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi justru Anda sendiri menunjukkan kebingungan Anda. Dan kebingungan itu yang lebih mengherankan lagi, itu berusaha Anda yakinkan kepada audiens dengan mengemasnya dengan berbagai rupa. Ada bahasa Inggris dicampur-campur dengan bahasa Cina dan lain sebagainya untuk membuat kesan seolah-olah apa yang Anda sampaikan itu benar. Padahal sama sekali substansi dan esensinya tidak ada sama sekali. Begitu. Jadi bukannya semakin tertib, bukannya Anda semakin terpagari seperti yang Anda harapkan, justru Anda semakin liar. Dan Anda tidak menghidupi frasa tadi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu tidak Anda hidupi. Ya, jadi coba ucapan itu dan tingkah laku itu, buah hidup itu harus sinkron, Mbak. Seperti perkataan Yesus sendiri dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Tuhan saya pernah bersabda, orang ngomong apapun tetapi kalau tidak ada buahnya, itu tak berguna. Nah, begitu juga kepada Anda. Kamu ngomongin apapun, buahnya itu tidak sama dengan apa yang Anda omongin. Ya, jadi periksa kembali. Ya, apa yang kamu cari? And anyway, di dalam kekristenan bukannya tidak ada larangan dan batasan dalam melakukan apapun. Ya, mungkin Anda berharap di dalam kekristenan banyak aturan-aturan seperti yang Anda peroleh dalam iman Anda yang sekarang. Tapi justru, hukum Yesus, hukum Kristus itu adalah hukum yang paling sulit. Karena Yesus mengatakan kasih Allahmu, kasih sesamamu, dan bahkan kasih musuhmu. Dan itu dibuktikan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah hidup secara amoral. Yesus itu memiliki moral. Dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Ketika dia disakiti, dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak pernah ajar membunuh orang. Dia tidak pernah ajar memperkosa orang atau siapapun. Dan dia tidak pernah mengajarkan perbuatan-perbuatan yang asusila.
Jadi ya coba deh, mungkin ketika Anda menjadi Kristen, Anda belum belajar sepenuhnya. Jadi ya pesan saya, ya kalau Anda sudah milih convert kepada imannya sekarang, hidupilah imanmu sekarang. Gak perlu sibuk sana, sibuk sini. Ya, ketika saya mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, saya menyajikan data dan literatur yang pasti loh. Ya, jadi Anda pun harus bisa dong melakukan hal yang sama. Gitu ya. Nah, keren sekali teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita Elia Myron. Dan ya itu memang realitanya. Jadi saya katakan bahwa jelas ya, bahwa seseorang itu dilihat dari buahnya, dilihat dari perbuatannya, dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari perkataannya begitu loh. Makanya Paulus juga menyampaikan kepada anak rohaninya Timotius bahwa janganlah seseorang menganggap engkau rendah, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu dan semuanya. Jadi bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar di kolom KTP ada agamanya Kristen, bukan, tetapi bagaimana kita menerapkan ya agar kehidupan kita itu berpadanan atau sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ketika ajaran kasih itu disampaikan kepada kita orang Kristen, maka kita tetap harus mengasihi siapapun juga, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama, bahkan sampai mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini sangat sulit sekali ya. Jadi kalau misalnya dikatakan lebih sulit di agama Islam, saya pikir lebih sulit lagi di agama Kristen. Ya, bagaimana kita orang yang berbuat jahat kepada kita, kita malah balasnya dengan kebaikan. Ini sangat sulit sekali. Tetapi orang Kristen ya, Yesus mengajarkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Ketika kita mengatakan atau mengklaim kita sebagai seorang Kristen, tetapi kita ya melakukan kejahatan terhadap orang lain atau malah membalas kejahatan dari orang lain dengan kejahatan yang ada di diri kita, maka sebenarnya kita bukan seorang Kristen. Jadi teman-teman, mari kita berbenah diri dan mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, karena jelas dikatakan tadi di dalam Matius pasal 7 di bagian 15 sampai seterusnya 24 kalau saya nggak salah, bahwa kita itu dikenal dari buahnya gitu loh. Dan Yesus mengatakan, ya bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya akan diselamatkan. Bukan setiap yang mengaku saya orang Kristen. Bukan setiap yang mengaku saya sudah melakukan mujizat, saya sudah menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bukan, tetapi Yesus mengatakan hanya orang-orang, hanya mereka-mereka yang melakukan kehendak Bapa. Hanya mereka-mereka ya yang dalam kehidupan yang menerapkan kasih dan sebagainya. Ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan mereka. Maka hanya orang-orang itulah yang layak untuk menerima janji Bapa, yaitu surga yang bakal. Jadi teman-teman, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar dan bukan juga hanya orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Oke, selamat pagi menjelang siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.